Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniai kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, minggu ini kita memasuki minggu Advent yang keempat, di mana ditampilkan tokoh orang yang paling dekat dengan kelahiran Sang Juru Selamat, bahkan yang melahirkannya, yaitu Bunda Maria. Tokoh seorang ibu yang sedang mempersiapkan kelahiran putranya. Tokoh iman yang luar biasa dan patut menjadi contoh dan teladan semua orang beriman. Mengagumkan, mulai dari dia dipilih Tuhan menjadi ibu yang akan melahirkan Tuhan Yesus. Tentu Tuhan tidak sembarang memilih, tetapi sudah mempersiapkan Bunda Maria sejak dikandung dari ibunya Santa Anna. Ia dikandung
tanpa noda, dan ia menjalani hidupnya juga dengan penuh kekudusan. Saudara-saudariku yang terkasih, ia mempersiapkan dirinya dengan hidup suci dan kudus agar dirinya pantas dan layak menjadi tempat kelahiran, tempat bersemayam Yesus Sang Putra Allah di dalam rahimnya. Dalam kehidupan kesehariannya pun, dia hidup dengan penuh kesederhanaan dan kerendahan hati. Lihat ketika ia mengunjungi Elisabet saudaranya, ia dipuji oleh Elisabet dengan kata, "Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah rahimmu." Dia tidak menjadi sombong dengan pujian itu, malah ia membalasnya dengan memuji Tuhan yang kita kenal dengan doa Magnificat atau Kidung Maria. Saudara-saudariku yang terkasih, Bunda Maria menjalani hidupnya dengan penuh berserah kepada Tuhan, dengan menunjukkan iman yang luar biasa. Kepercayaannya kepada kehendak Tuhan membuat dia mampu menjawab warta malaikat dengan mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Walaupun ia sadar resiko kalau ia diketahui hamil di luar perkawinan akan mendapatkan hukuman mati dirajam, ia taat dan merelakan dirinya pada kehendak Allah. Ia percaya Tuhan akan melindunginya dalam menjalani hidupnya. Dengan penuh kesabaran pula, Bunda Maria membesarkan Yesus, dan dengan penuh kesabaran pula ia menjalani hidup dengan berhadapan dengan segala peristiwa yang dialami oleh putranya Yesus. Bunda Maria menyimpan semuanya di dalam hatinya, seraya berusaha mengetahui kehendak Allah dalam hidupnya. Ia selalu setia menjalankan tugasnya sebagai Bunda Yesus sampai Yesus naik ke surga. Ia tetap bersama para rasul. Akhir dari semuanya itu, Bunda Maria diangkat ke surga dan dimahkotai di surga. Saudara-saudariku yang terkasih, Bunda Maria bisa melewati semuanya dengan menjalankan 7K dalam hidupnya, yaitu kesucian, kekudusan, kedua, kesederhanaan, ketiga, kerendahan hati, keempat, kepercayaan, kelima, ketaatan, dan keenam, kesetiaan, ketujuh, kesabaran. Saudara-saudariku yang terkasih, beberapa hari lagi kita akan merayakan hari Natal, hari peringatan Bunda Maria melahirkan Putra Allah. Mungkin kita sudah mulai sibuk mempersiapkan segala-galanya. Tetapi saudara-saudari, khususnya di masa pandemi ini, di mana banyak kegiatan yang mengumpulkan banyak orang dilarang, maka menjadi banyak kesempatan bagi kita untuk lebih mempersiapkan hati kita menyambut kedatangan Sang Juru Selamat. Oleh sebab itu, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita meneladani apa yang telah dibuat oleh Bunda Maria dengan melaksanakan 7K itu dalam hidup kita sehari-hari. Bersama Maria, kita dibutuhkan Allah untuk melaksanakan karya penyelamatannya. Oleh sebab itu, mari kita berjuang untuk hidup suci, kudus, dalam mempersiapkan hati kita akan kedatangan Yesus di dalam hati kita. Di masa pandemi ini, kesederhanaan hiduplah yang diminta dari kita dalam merayakan Hari Raya Natal.
tetapi penuh makna, dan serta hiduplah dalam penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan dan sesama. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam masa pandemi ini dibutuhkan kepercayaan yang kuat untuk melihat semuanya sebagai bagian dari rencana Allah bagi kita untuk hidup lebih dekat dengannya. Percayalah, dalam situasi apapun dibutuhkan ketaatan dan kesetiaan dalam hidup beriman kita. Dan yang terakhir, jalanilah hidup kita dengan penuh kesabaran. Jangan suka bersungut-sungut dalam menghadapi peristiwa hidup yang mungkin tidak mengenakan. Inilah pesan dari 7K yang bisa kita jalani dalam hidup kita, dalam mempersiapkan hari kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Bapa kami yang di surga, puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas kasih-Mu yang luar biasa kepada kami. Karena Engkau telah sudi memberi Bunda Maria sebagai teladan kami dalam mempersiapkan kedatangan Putra-Mu, Yesus Kristus. Semoga kami hidup dalam kekudusan, kesederhanaan, kerendahan hati, kepercayaan, ketaatan, dan kesetiaan, serta penuh kesabaran dalam menantikan kelahiran Yesus, Sang Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.